Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyaallah TV. Insyaallah kita akan belajar bahasa Arab untuk pemula dan saya ambil kitabnya dari Durusul Lughah li Ghairin Natiqina Biha dari karya Syekh Abdul Rahim dari Islamic University of Madinah. Baik, pada pelajaran pertama ini, Darsul Awal, yang dibicarakan adalah mengenai hadza. Hadza bermakna atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan ini. Jadi ini merupakan kata tunjuk. Dalam bahasa Arab kita sebut dengan ismul isyarah. Nah, kata tunjuk ini menunjukkan bahwa bendanya dekat. Jadi hadza digunakan sebagai kata tunjuk yang bermakna dekat. Nah, ada sebuah rumah. Maka ketika kita ingin mengatakan ini sebuah rumah, kita sebut dengan, atau dalam bahasa Arabnya adalah hadza baitun. Hadza ini baitun rumah. Kemudian ada gambar masjid. Hadza masjidun. Ini masjid. Nah, mudah kan dalam belajar bahasa Arab? Insya Allah akan dimudahkan juga kalau teman-teman ingin belajar bahasa Arab. Kemudian pintu. Hadza babun. Kita lihat gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya adalah kitab, buku. Hadza kitabun. Nah, ini bukan buku tulis ya, tapi ini buku-buku seperti buku paket kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini pulpen. Hadza qalamun. Kemudian hadza miftahun. Ini kunci. Nah, kemudian ada meja. Nah, bagaimana kalau ini meja? Kita lihat. Hadza maktabun. Kasur. Hadza sarirun. Kursi. Hadza kursiun. Jadi dalam bahasa Arab, ketika kita ingin mengatakan ini, cukup kita gunakan hadza. Kemudian bendanya apa? Kalau bendanya kasur, hadza sarirun. Nah, seperti itu. Nah, kata hadza di sini ini biasanya diikuti oleh benda atau oleh isim yang bermakna mudzakkar. Jadi mudzakkar itu sederhananya sementara kita sebut dengan isim yang menunjukkan makna laki-laki atau isim yang menunjukkan makna yang tidak memiliki tamar butoh. Tamar butoh itu seperti ini. Nah, jadi kalau ada isim yang tidak memiliki tamar butoh atau tanda seperti ini, kita hapus dulu. Jadi kita berikan warna saja. Nah, ini tamar butoh. Yes, tidak bisa ya. Kita pakai warna ini saja. Nah, ini dia. Ini tamar butoh. Jadi ada tak seperti ini. Ini namanya tamar butoh. Jadi kalau ada isim yang memiliki tanda tamar butoh, maka kita tidak gunakan kata hadza. Nah, kalau ada isim yang tidak memiliki tamar butoh, maka kita gunakan hadza. Seperti ini contohnya. Baitun kan tidak punya tamar butoh. Maka kita gunakan hadza. Masjidun tidak punya tamar butoh. Maka kita gunakan hadza. Nah, kalau yang ada tamar butohnya bagaimana? Nah, nanti kita akan coba bahas di halaman selanjutnya. Oke. Selanjutnya masuk ke halaman yang ke berapa ini? Ya, anggap saja yang ke halaman yang ke-6 kalau dari buku ini. Dari kitab ini halaman ke-6. Nah, di halaman ke-6 ini subbabnya adalah bicara tentang masih hadza, tapi digunakan dalam kalimat tanya. Kalimat tanyanya adalah ma hadza. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia berarti apa ini? Nah, ma hadza, apa ini? Nah, ini ada kalimat tanyanya. Ma hadza, apa ini? Kita lihat gambarnya rumah. Nah, berarti kita jawab hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Atau bisa juga dengan kalimat tanya seperti ini. Ahadza baitun, ini untuk memastikan. Jadi kalimat tanya yang memastikan. Untuk meminta konfirmasi. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? A, ini apakah? Hamzah di sini menunjukkan apakah. Hadza ini baitun rumah.
apakah ini sebuah rumah? Maka kalau kita mau jawab, ya, cukup dengan na'am, hadza baitun. Nah, seperti itu. Gampang kan? Ma hadza, apakah ini? Bisa dijawab, hadza qamisun. Ini gamis. Kemudian ada gambar kursi, terlalu cepat ya. Nah, ahadza sarirun, apakah ini sebuah kasur? Kan sarirun bermakna kasur. Nah, ahadza sarirun. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Ini kan kursi, bukan kasur. Maka karena dia bukan kasur, boleh dijawab dengan cara la. La untuk kata tidak. Tidak. Hadza kursiun. Ini sebuah kursi. Kemudian, ahadza miftahun. Apakah ini sebuah kunci? Nah, gambarnya pulpen. Berarti la. Hadza qalamun. Nah, kemudian, ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini sebuah bintang. Di halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-7, ini ada latihan. Latihannya ada gambar sebuah kunci. Ma hadza, apa ini? Berarti boleh kita jawab. Hadza miftahun. Nah, tulisan miftahun. Sebentar, kita hapus dulu. Miftahun. Oke, hadza miftahun. Ini sebuah kunci. Ma hadza, nah, gambarnya buku. Berarti hadza kitabun. Nah, gampang ya? Insyaallah mudah. Ma hadza, hadza qalamun. Ma hadza, hadza babun. Selanjutnya ada rumah. Ma hadza, nah, silahkan teman-teman coba dijawab. Saya akan bantu juga nanti. Oke, hadza baitun. Selanjutnya ada kursi, berarti ma hadza, hadza kursiyun. Nah, di halaman 7 sudah. Tamrin yang kedua, tamrin usani, di halaman yang ke-8. Nah, ini bentuk kalimat tanya. Jadi minta konfirmasi iya atau tidak. Gambarnya sebuah masjid. Maka ketika kita mau bertanya apakah ini masjid, atau apakah ini rumah, atau apakah ini sejenisnya, kita gunakan ahadza. Baik. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Nah, ini kan masjid. Berarti jawabannya la. Hadza masjidun. Nah, seperti itu. Gampang teman-teman, insyaallah ya. Selanjutnya, ahadza miftahun, apakah ini sebuah kunci? Kita lihat gambarnya. Ternyata pulpen, berarti la. Hadza qalamun. Qalamun. Oke. Selanjutnya, ahadza qamisun. Nah, gambarnya qamisun. Berarti boleh dijawab na'am. Hadza qamisun. Oke. Selanjutnya, ahadza najmun. Apakah ini bintang? Nah, gambarnya betul bintang. Berarti na'am. Hadza najmun. Masuk ke halaman selanjutnya, tamrinus salis. Ini iqra diminta untuk dibaca, waktub dan ditulis. Jadi kalau untuk belajar berarti harus ada orang yang bisa nih dengan cara untuk mendengarkan. Jadi ada satu orang yang membaca, satu orang yang lain itu menulis. Dia mendengarkan kemudian ditulis. Ini bisa digunakan dalam pembelajaran. Hadza maktabun. Ini diberikan harokat dhammah tain. Hadza sarirun. Kemudian ahadza baitun. Nah, kalau yang hadza maktabun, di sini sebelah kirinya ada hadza masjidun. Hadza qalamun. Kemudian ma hadza, jawabannya hadza kursiyun. Kemudian ahadza baitun, di sini tidak, la hadza masjidun.
Ma hadza? Hadza miftahun. Oke teman-teman, mudah insya Allah selama kita mau belajar. Nah, kalau untuk ma itu digunakan menanyakan benda. Jadi ma hadza pasti itu menunjukkan benda. Tapi kalau untuk manusia maka kita gunakan man. Sekali lagi untuk benda kita gunakan ma dalam kalimat tanya. Tapi kalau untuk bertanya manusia, untuk manusia kita gunakan man. Contohnya di sini man hadza. Siapa ini? Man hadza? Siapa ini? Ini gambar seorang dokter. Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Man hadza? Siapa ini? Ini seorang anak laki-laki. Hadza waladun. Nah, ini anak laki-laki. Seperti itu teman-teman. Nah, man hadza? Siapa ini? Ini seorang pelajar. Hadza talibun. Ahadza waladun? Apakah ini seorang anak laki-laki? Waladun kan anak laki-laki. Apakah? Hadza ini. Apakah ini seorang anak laki-laki? Ternyata bukan. Nah, ini bukan seorang anak laki-laki, tapi ini seorang pria. Pria dewasa. La atau pria remaja. La hadza rajulun. Ini seorang remaja. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman selanjutnya ini menggunakan kalimat tanya sekaligus. Untuk benda kita gunakan ma, dan untuk menunjukkan manusia kita gunakan man. Ma hadza? Hadza masjidun. Nah, ini gambarnya masjid. Man hadza? Hadza tajirun. Tajirun itu seorang pedagang. Nah, berarti betul kalau orang yang punya banyak uang kita sebut dengan tajir. Artinya orang yang berdagang. Pengusaha kita sebut dengan tajir tuh. Selanjutnya, hadza kalbun. Ini seekor anjing. Ahadza kalbun? Apakah ini seekor anjing? Nah, kita lihat ini kucing, berarti la. Hadza kitun. Nah, kucing dalam bahasa Arab itu kitun. Kemudian ini ada himar. Hadza himarun. Kemudian ahadza himarun? Apakah ini seekor keledai? Ternyata kan bukan, ini kuda. Maka dijawab la. Hadza hisanun. Ada seekor unta. Wa ma hadza? Dan apakah ini? Kita jawab hadza jamalun. Nah, mudah ini untuk halaman 6 sampai halaman 10. Buku ini bisa jadi rujukan untuk teman-teman belajar bahasa Arab. Ma hadza? Apa ini? Ini ayam jantan. Berarti hadza dikun. Nah, dikun bermakna ayam. Ayam jantan. Man hadza? Siapa ini? Nah, ini ke seorang guru. Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? Apakah ini gamis? Nah, karena ini bukan, berarti la. Hadza mindilun. Nah, hadza mindilun. Mindilun itu serbet. Oke, selanjutnya tamrinnya iqra waktub. Diminta untuk baca kemudian tulis. Oke, saya baca saja ya. Ma hadza? Apa ini? Hadza qalamun. Ini pulpen. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Kemudian ahadza kalbun? Apakah ini seekor anjing? La, hadza qitun. Ahadza hisanun? Apakah ini hisan itu tadi kuda? Apakah ini seekor kuda? La, hadza himarun. Ini seekor keledai. Ahadza waladun? Na'am. Hadza kalbun. Hadza jamalun. Ahadza dikun? Na'am. Hadza mindilun. Man hadza? Hadza rajulun. Oke teman-teman, tambahan untuk teman-teman semuanya. Jadi setelah kata hadza ini kalbun di sini kita berikan harokat dhammah. Nah, kedudukannya kata kalbun, kalau
kita mau belajar i'rabnya, berarti kalbun di sini kedudukannya sebagai khobar. Nah, khobar dari kata apa? Dari kata hadza. Berarti hadza di sini kedudukannya sebagai mubtada. Nah, mubtadaun. Jadi kalau kita mau i'rabkan hadza mubtada, hadza isim isyarah mubtadaun. Kemudian fi mabniun ala fathi, kemudian fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi dia menempati tempat. I'rabnya i'rab mahalli. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Kemudian kata kalbun ini berarti kedudukannya khabar mubtada. Kalbun khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Jadi, kenapa kata jamalun kita berikan harokat dhamma, kemudian kata dikun diberikan harokat dhamma, mindilun kita berikan harokat dhamma, rojulun kita berikan harokat dhamma, atau tadi ada kata hisonun kita berikan harokat dhamma. Alasannya kenapa? Karena semuanya kedudukannya sebagai khobar. Jadi sebagai khobar mubtada. Nah, itu bisa nanti. Jadi kalau ada teman-teman ketemu tulisan misalkan ini pelajaran kedua ya, pelajaran satunya ternyata sampai halaman 11. Misal kita ada kata kolam, terus ada kata hadza. Nah, maka kata kolam di sini itu diakhiri dengan harokat dhammah. Nah, kalau ditanya kenapa diberikan harokat dhammah tain atau harokat dhammah? Karena kedudukan kata kolam di sini sebagai khobar. Jadi setiap khobar itu pasti diakhiri dengan marfu. Nah, marfu'nya di sini dengan dhammah. Nah, alasannya kenapa? Karena dia isim mufrad. Jadi isim yang menunjukkan atau kata benda yang bermakna tunggal. Jadi jangan dibaca hadza qalamin atau hadza qalaman. Harus dibaca hadza qalamun. Kecuali mungkin ada kalimat di awal sebelum hadza. Nah, itu mungkin bisa dibaca yang lain. Tapi ketika tulisannya hadza qalam, maka kita tulis qalamun. Hadzanya ini mubtada, qalamunnya sebagai khabar. Oke teman-teman, insyaallah nanti kita akan berjumpa di video selanjutnya untuk ad-darsu tsani. Berarti halaman yang ke-12. Pelajaran yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu semangat untuk belajar bahasa Arab karena ini bagian dari ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.